Ketika As-Sahabi Al-Jalil, seorang sahabat yang baik, yang mulia, yang memiliki ketinggian maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi, atau disebut juga Sayyidina Salman Al-Muhammadi, berdasarkan dari sabda Nabi SAW yang mengatakan, Salman minna ahlul bait. Jangan panggil Salman Al-Farisi, tapi panggil dia dengan Salman Al-Muhammadi, karena dia bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat mulia ini wafat, dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, saat itu Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib menuliskan 2 bait syair di kafan beliau. Apa yang dituliskan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib? Wafattu 'alal karimi bighairi zadin minal hasanati wal qalbi salimi wa hamlu zadi aqbah kulli syai'in idza kana al-wufudu 'alal karim. Beliau mengatakan seperti ini. Wafattu 'alal karim bighairi zadin. Aku mendatangi Allah yang maha baik tanpa membawa bekal. Minal hasanat wal qalbi salim. Saya enggak bawa bekal kebaikan, amal ibadah yang banyak, enggak. Wal qalbi salim, saya enggak punya hati yang baik. Saya enggak punya hati yang bersih, kata Sayyidina Ali dalam kafannya Salman Al-Farisi. Lalu apa? Wa hamlu zadi aqbah kulli syai'in. Karena sesungguhnya membawa bekal itu sesuatu yang tidak pantas, tidak layak jikalau idza kana al-wufudu 'alal karimi. Jikalau kita sedang mendatangi yang maha baik. Atau saya ambil contoh begini. Kita kenal ada satu orang misalnya yang memang hobinya adalah menjamu tamu-tamunya. Lalu kita datang ke sana membawa bekal makanan buat kita. Kira-kira gimana perasaan dia? Perasaan dia pasti akan kecewa, seperti tidak dihormati. Karena kita membawa bekal untuk kita sendiri. Padahal apa? Padahal dia sangat senang untuk menyambut dan berbagi kepada tamu-tamunya. Begitu juga di sini maksud dari 2 bait syair yang dituliskan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini adalah maksudnya, kalau seandainya kita datang kepada Al-Karim saja, kepada orang yang baik saja, itu kita nggak berani bawa bekal. Kenapa? Karena kita takut tidak menghargai dia. Maka di hadapan Allah sudah nggak perlu bawa bekal. Itu maksudnya. Namun di sini timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tidakkah bait-bait syair ini bertentangan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, perintah dari Allah, berbekalah kalian, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ternyata para alim ulama kemudian memberikan penafsirannya, memberikan syarah, penjelasan terhadap maksud dari bait syair ini yang ternyata memang tidak bertentangan dengan ayat itu. Apa yang ditafsirkan oleh para alim ulama? Alim ulama mengatakan bahwa walaupun Anda sudah beramal yang sangat banyak, walaupun Anda ibadah pagi, siang, sore, malam, harta Anda habis untuk diinfakkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan pernah melihat bahwa amal ibadah tersebut yang akan memasukkan Anda ke dalam surga. Karena sesungguhnya kalau seandainya kita menganggap bahwa amal ibadah kitalah yang akan masukkan kita dalam surga, hati-hati, itu adalah pintu daripada sifat ujub. Yakinlah bahwa yang memasukkan kita ke dalam surga hanyalah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya kasih sayang Allah yang memasukkan kita ke dalam surga, bukan amal ibadah kita. Amal ibadah kita begitu banyak yang terdapat dalamnya tidak ikhlas, kurang khusyuk, ada mungkin tidak tepat pada waktunya dan lain sebagainya. Dan ini semuanya tetap Allah terima. Namun ketahuilah bahwa yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah semata-mata hanyalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amal ibadah kita. Apapun ibadah yang kita kerjakan, walaupun haji tiap tahun, umrah tiap bulan, sedekah tiap hari, sholat pagi, siang, sore, malam, puasa Senin, Kamis, itu semua kita kerjakan, itu bukanlah hal yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena sesungguhnya
yang memasukkan kita ke dalam surga semata-mata hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti sekali lagi, bukan berarti kita meninggalkan amal ibadah tersebut. Tidak. Justru kita mengerjakan amal-amal ibadah ini agar nanti kita mendapat rahmat dari Allah. Agar nanti dengan kita melakukan apa yang diperintahkan olehnya, menjauhkan setiap dari apa yang dilarang olehnya. Kalau kita terus berupaya melakukan hal tersebut, maka nanti rahmat Allah akan turun kepada kita. Berbeda kondisinya dengan orang-orang yang terus-menerus menentang perintah Allah, terus-menerus menjalankan apa yang dilarang oleh Allah tanpa ada rasa penyesalan dalam hatinya, tanpa ada rasa takut dalam hatinya. Maka yang seperti ini akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu wa iyyakum lima fihi shalah wal islah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk terus berada di jalan kebaikan, memperbaiki diri kita, memperbaiki sekitar kita.